seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, perjalanan hidup setiap orang tidak terlepas dari berbagai persoalan, kesusahan, ataupun kesedihan. Seseorang dapat mengalami persoalan maupun kesusahan itu karena kelalaiannya dalam pekerjaannya, bahkan dalam penggunaan waktunya, tidak menjaga tutur kata dan tindakannya, tidak menjaga kesehatannya, dan lain sebagainya. Namun terkadang ada juga seseorang mengalami kesusahan karena adanya rancangan dan tindakan jahat dari orang lain. Tapi, kemanakah kita membawa semua persoalan, kesusahan, keluh kesah kita, ataupun penderitaan kita? Dan bagaimanakah pemazmur, yaitu Raja Daud, dalam menghadapi semua persoalan ataupun perkara, kesusahan dan keluh kesah yang terjadi dalam hidupnya? Saudara-saudara terkasih, jika kita membaca dalam Mazmur 7 ayat 4-6, di sana dapat kita lihat bahwa Raja Daud telah menghadapi persoalan ataupun perkara dalam hidupnya karena dia dituduh musuh-musuhnya telah melakukan kejahatan. Dia dituduh melakukan kejahatan yang mempermalukan dan merusak nama baiknya. Raja Daud sangat sedih dan bergumul dengan situasi yang dihadapi. Doa dan permohonan yang tulus dari Daud disampaikannya kepada Tuhan untuk membela perkaranya. Daud menyadari bahwa Tuhan mengetahui jalan kehidupannya. Ia membuka hati dengan tulus di hadapan Tuhan untuk meminta Tuhan membela perkaranya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 sebenarnya kita. Di sana dikatakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Dari situ dapat kita mengerti bahwa Daud membuat Tuhan menjadi alamat untuk menyampaikan semua perkaranya. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan tetap berjalan dalam ketetapan yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan dalam nats kita. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Karena itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berjalan di jalan ketetapan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi? Saudara terkasih, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dalam menghadapi langkah kita mengikuti jejak Tuhan. Yang pasti, kaki kita tidak akan terpeleset atau terjebak pada langkah yang salah. Untuk itu, mari melangkahkan langkah kita mengikuti jejak Tuhan, karena satu langkah akan sangat menentukan keberhasilan kita. Dan yang pasti, kita tidak akan goyah, karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik. Engkau senantiasa memelihara dan melindungi hidup kami di sepanjang satu malam hingga pada pagi ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, hari yang baru, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun banyak hal yang kami hadapi, banyak persoalan, masalah, kesulitan. Tapi kami yakin percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kami.
dalam setiap persoalan kami. Tuhan akan menopang kami, Tuhan akan melindungi kami. Dan itu akan Tuhan lakukan jika kami tetap melangkahkan langkah kami mengikuti jejak Tuhan. Ketika kami mengikuti jejak Tuhan, kami tidak akan goyah. Karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kami, langkah-langkah orang benar. Untuk itu Tuhan, Engkaulah senantiasa yang membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan semua apa yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam kesakitan kami, karena sakit penyakit yang kami derita. Kami mau menyerahkan semua pergumulan kami, penderitaan kami, belah tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami, membebaskan kami, menyelamatkan kami dari semua persoalan kami, sehingga kami tetap bersuka cita dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan Tuhan semua jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini, terlebih yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka melalui pengobatan, melalui dokter yang mengobati mereka, para medis, perawat, bahkan alat-alat rumah sakit yang mereka terima. Pada Tuhan, itu merupakan jalan Tuhan untuk memulihkan mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua keluarga yang mengurus mereka, supaya mereka menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami yang menderita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Bapa. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberkati kami sepanjang satu hari ini. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap bahagia, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.